bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemungkinannya seperti itu, salah satu pemain yang sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo spesial edisi sepak bola Indonesia. Dan terutama masih selalu membahas tentang tim nasional kita Indonesia. Dan apa yang kita bahas kali ini, kita akan membahas tentang pemain satu ini, yaitu J. Itzes yang on fire. Tapi apakah J. Itzes akan bermain nantinya? Nah, kita lihat dulu. Ini tentu saja satu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh J. Itzes, karena dulu pada waktu pasca membela Indonesia melawan Vietnam di leg kedua ketika menang 3-0 kita di Midin, kandangnya Vietnam. Di akhir pertandingan J. Itzes mengatakan sampai jumpa lagi di bulan Juni. Nah, itu artinya ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh J. Itzes, yaitu bisa bermain bersama tim nasional di round kedua ini, melanjutkan putaran kedua Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Nah, tetapi karena kemarin klubnya Venezia yang harus melalui babak playoff sampai pada akhirnya kemudian berhasil promosi ke Serie A Liga Italia setelah menumbangkan Cremonese dengan agregat gol 1-0, bermain imbang di kandangnya Cremonese 0-0, dan kemudian di kandang Venezia berhasil mengalahkan Cremonese dengan 1-0. Nah, dari situ kemudian aktivitas atau jadwalnya J. Itzes ini sangat padat, mepet banget lah pokoknya. Menang, mengalahkan Cremonese, membela Venezia, kemudian harus ada selebrasi dulu. Ya bagaimanapun juga J. Itzes lumrahnya punya kesempatan lah untuk melakukan selebrasi karena lagi senang, lagi heroiknya juga Venezia promosi ke Serie A. Ini berarti situasinya secara emosional J. Itzes ini sedang semangat-semangatnya dalam motivasi yang sangat tinggi, atau ibaratnya sedang on fire. Nah, ini tentunya sebenarnya hal yang sangat menguntungkan ya. Pastinya J. Itzes datang dengan sangat semangat karena momen untuk membela timnas itu adalah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu untuk melanjutkan round kedua Piala Dunia ini, sehingga dia bergegas untuk kembali atau pulang ke Indonesia untuk membela tim nasional. Nah, meskipun dia cuman sedikit menikmati selebrasi ya di sana, tapi setelah itu dia bergegas untuk membela timnas. Tentu saja ini satu upaya yang sangat-sangat menggambarkan nasionalisme, meskipun sebenarnya ini juga ada banyak faktor termasuk efek dari on fire-nya J. Itzes, sehingga dia pasti sangat ingin untuk bertanding melawan Irak, meskipun mungkin nanti akan melalui proses pemeriksaan dulu dari dokter medis, tim kesehatan, apakah J. Itzes ini bisa bertanding atau tidak. Ini bukan berarti J. Itzes dalam keadaan kondisi tidak fit, tetapi dengan padatnya jadwalnya dia, tentunya kalau dari sudut pandang timnas atau Indonesia akan berpikir jauh lebih ke depan. Kalau saya ya secara fansnya timnas pasti pengen J. Itzes bermain. Saya dulu yang saya tunggu-tunggu banget itu adalah permainan dari Tom Haye ya. Karena Tom Haye itu datangnya setelah J. Itzes. J. Itzes punya kesempatan untuk main dulu. Tetapi sebelum Tom Haye itu turun di laga kedua melawan Vietnam pada waktu itu, saya sudah merasa, wah, yang seharusnya pemain yang saya tunggu-tunggu sudah datang sebenarnya, yaitu J. Itzes, bukan Tom Haye-nya. Dulu saya penasaran karena Tom Haye itu kan pemain termahal ya. Tapi setelah J. Itzes datang itu, ya saya masih tetap penasaran sih dengan Tom Haye.
Tapi saya sudah menemukan sesuatu ketika JHS itu datang dan bermain melawan Vietnam di leg pertama yang di GBK itu. Saya merasa ini orang kayak kakak banget atau kalau nggak bisa dibilang kayak bapak banget, kayak bapak-bapak gitu. Dia itu begitu mengayomi, sering ngobrol dengan pemain-pemain Indonesia, padahal saya merasa, ini pertemuan mereka pertama di lapangan. Ya saya nggak tahu ya apakah di ruang ganti atau ketika latihan mereka sudah sangat akrab, tapi ketika berada di lapangan, itu seperti udah dekat dengan pemain-pemain itu ya. Ya dia merangkul, dia ngobrol dengan sudah ndak ada pemisah lagi, misalnya ndak ada gap soal bahasa dan seterusnya. Dia seperti orang yang udah lama kenal gitu. Ada nggak sepertinya ya kalau saya melihat dari gerak gerak gesturnya itu seperti sedang memberi advice gitu ya, memberi saran dan seterusnya. Ini orang ini harusnya yang juga saya tunggu-tunggu selain Tom Hai gitu ya. Artinya ternyata ya, saya menemukan hal yang berbeda, yaitu menemukan satu sosok atau figur yang kekakaan kalau ndak mau dibilang kebapaan buat pemain timnas yang lain. Dan ternyata sosok-sosok seperti ini, profil-profil seperti ini tuh sangat cocok untuk bermain di defense karena karakter-karakter yang kuat dalam bertahan, tidak begitu, terpancing secara emosional, tenang mainnya, ya pemain-pemain bertahan harusnya kayak beliau ini, kayak J.Ijaz ini. Makanya dari itu ketika saya melihat Rizky Ridho, itu cocok banget untuk untuk pemain belakang gitu ya, pemain bertahan. Karena karakter-karakternya hampir hampir mirip. Lebih tenang, lebih bijaksana, tidak gerusa-gerusu, ya ini, tipikalnya ini. Nah, nanti kayaknya yang mirip-mirip dengan J.Ijaz itu ya Rizky Ridho sepertinya. Dan mereka juga sangat akrab. Nah, ini yang saya, kemudian jadi kagum dengan sosok satu ini ya. Nah, tentunya kembali lagi dengan semangat J.Ijaz ini atau Bang J ini kembali ke Indonesia, pulang ke tanah airnya, pasti ingin main, ya, pasti Bang J-nya ingin main, tapi timnas, tim dokter, tim medis, tim kesehatan pastinya berpikir jangka panjang. Jangan sampai justru dengan kepadatan agenda pertandingan dari J.Ijaz ini kemudian jadi jatuhnya memaksakan diri, jadi efeknya berjangka panjang, misalnya cedera. Kan, pemain yang dalam kondisi sangat padat dan kemudian itu mencapai threshold-nya, mencapai batas ambang di mana, fisiknya itu menahan kelelahan, itu bisa jadi keseimbangannya juga berbeda ya. Terjadi penurunan keseimbangan dan seterusnya. Meskipun, secara emosional sedang on fire, sedang emosional banget, sedang entusias banget, tapi kadang-kadang kalau itu tidak seimbang, antusiasmenya, emosionalnya itu dengan kondisi fisiknya yang mungkin kelelahan, itu bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya cedera dan hal yang semacam itulah. Tapi kita lihat saja nanti, kita tunggu bagaimana pemeriksaan medis, pemeriksaan dokter timnas, semoga saja bisa main. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, sepertinya akan 50-50. Ya sama kayak ketika Hapner baru datang, Nathan Joyon baru kembali lagi dulu dari timnya. Ketika pulang terus kemudian, diminta kembali untuk membela timnas dan kemudian ternyata diizinkan, itu kan juga kemungkinannya seperti itu, tidak bermain secara full. Itu 50-50-nya ya, kemungkinan 50%, 50%-nya. Tetapi tentunya kita tetap setidaknya Bang Jai bermain, karena satu sisi ada antusiasme. Ini momen yang juga ditunggu-tunggu oleh Bang Jai dan sedang on fire sekarang, mungkin diberikan kesempatan meskipun tidak full, bisa 25%-nya dari keseluruhan durasi pertandingan atau 50%-nya.
Begitu kurang lebih komentar saya, kesan saya terhadap Bang Jai, salah satu pemain yang sampai saat ini di dalam timnas, salah satu ya, yang saya kagumi. Nah, bagaimana komentar Anda terhadap Bang Jai? Apakah Anda termasuk yang seperti saya menginginkan Bang Jai ini bermain nanti dalam pertandingan melawan Irak? Karena Irak termasuk salah satu tim yang tentunya kita harus waspadai, kita butuh pemain-pemain yang seperti Bang Jai ini, nanti bisa mempertahankan gawang kita biar tidak kebobolan. Karena secara peringkat Irak 58, kita 143 ya? 134 atau 143 ya? Kebalik mungkin ya, 134 mungkin. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya Bang Jai nanti bisa bermain dan semoga hasilnya positif timnas Indonesia melawan Irak. Demikian video Rudi Cahyo kali ini. Semoga teman-teman selalu suka dengan video-video dari Rudi Cahyo TV. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.